dalam beberapa bulan terakhir ini tidak lagi ditemukan warga kita yang dinyatakan positif COVID-19, tetapi secara dunia, secara nasional, penyakit ini masih sangat berbahaya. Untuk itu saya tetap meminta dukungan dari seluruh elemen ASN, elemen masyarakat untuk dapat mensosialisasikan dan mendorong masyarakat kita untuk melakukan vaksinasi. Alhamdulillah berkat dukungan dari semua pihak, terutama dari ASN, kita telah menempati posisi terancam, yaitu tanggal 31 Desember harus sudah tervaksin 70% warga Kabupaten Genlues. Alhamdulillah, 3 hari sebelum memasuki tahun baru 2022, masyarakat kita sudah tervaksin 73% dari 74.545 sasaran vaksin. Yang menurut saya sasaran vaksin ini juga belum benar. Masih ada hal-hal yang barangkali tidak valid. Terutama ada warga kita yang berada di luar daerah, mungkin sana sudah divaksin tetapi tidak terdaftar di sini. Kemudian banyaknya nomor KTP atau NIK yang ganda, terus susahnya melakukan upload akibat terjadinya kerusakan sinyal. Ini salah satu penyebab, ya, beberapa penyebab sehingga angka 73% itu seakan-akan sudah stagnan. Karena warganya kita cari sudah tidak ada. Jadi kita secara resmi sudah meminta kepada Dukcapil berkoordinasi dengan dinas terkait supaya melakukan rasionalisasi terhadap jumlah warga kita, terutama sasaran vaksin. Jadi kesempatan ini juga kita lakukan untuk mengupdate berapa sebetulnya jumlah penduduk Kabupaten Genlues yang real. Karena antara data di Badan Statistik dengan di Dukcapil itu cenderung berbeda. Jadi kita mau data kita itu satu pintu sebagai acuan untuk mengambil kebijakan. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, di era pandemi ini kita bukan hanya takut pada persoalan penyakitnya. Yang paling berbahaya kepada kita adalah rusaknya tatanan sosial, kemudian minimnya anggaran yang kita terima sejak terjadinya pandemi COVID-19. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang hafal, ada yang tahu, bahkan ada yang tidak memahami bahwa di tahun 2015 saja anggaran Kabupaten Genlues itu sudah mencapai 1,3 triliun per tahunnya. Hari ini di era barang yang semakin mahal, anggaran Kabupaten Genlues itu berkisar antara 800 sampai 850 miliar di situ semuanya. Sehingga jangankan untuk mengayomi kebutuhan masyarakat, untuk mengayomi kebutuhan saudara-saudara sebagai pegawai negeri pun kadang-kadang kami mengalami kesulitan. Di sini kita meminta pemahaman dari semua pihak, rekan-rekan sekalian, di tengah era pandemi COVID, di mana anggaran kita terus menurun, kita dituntut bekerja secara ikhlas, secara sungguh-sungguh, tanpa terlalu besar berharap mendapatkan sesuatu. Ini persoalan yang kami hadapi, tentu tidak ada yang menginginkan. Kami pun kalau diminta tidak akan memilih menjadi kepala daerah di saat dunia sedang krisis, di saat pandemi sedang terjadi. Tapi kami tidak akan berhenti, tidak akan mengundurkan diri. Harus kita hadapi bersama-sama suasana yang memang tidak menyenangkan ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di era pandemi COVID-19 ini, tentu di samping kita berhadapan dengan bencana, banyak hal yang positif yang menjadi pelajaran kita. Di mana di masa-masa yang lalu barangkali kita masih tidak terlalu peduli dengan IT atau dunia digital. Di masa pandemi COVID ini, di samping kita dipaksa untuk tetap menjaga kesehatan, kita juga dipaksa untuk menguasai teknologi.
Dulu kita tidak terlalu peduli dengan yang namanya Bitcoin, tidak terlalu peduli dengan Zoom meeting. Sekarang ini menjadi kebutuhan utama. Maka tidak sesuatu yang lucu kalau dulu orang bicara, oh jalan terputus semua ribut. Hari ini kalau sinyal terganggu, semua ikut merasa terganggu. Saudara-saudara sekalian, tentu di era kemajuan ini kita harus mampu menyesuaikan diri kalau kita tidak mau tertinggal. Teruslah diasah ilmu kita. Jangan sempat kita dalam bahasa kerennya disebut buta teknologi. Kita harus bisa menguasai kalau kita ingin menyesuaikan diri, kalau tidak dikatakan ingin lebih maju. Sistem pelaporan tentang pelaksanaan, mulai dari kegiatan-kegiatan rutin kita sampai penyelenggaraan keuangan, itu semuanya menggunakan IT. Jadi kalau kita terlambat memberikan laporan, salah dan memberikan laporan, konsekuensinya juga sangat berat. Lain, kita selalu diancam, kalau kamu terlambat bikin ini, dana ini akan dikurangi. Kalau kamu terlambat laporan ini, dana ini tidak akan kita kirim. Ya, bagi kita yang tidak memiliki pendapatan asli daerah yang memadai, begitu kita diancam tidak dikirim DAO, tidak ditransfer DAO, tidak ditransfer DOKA. Itu kalau istilah kami macam ikan jahir kehilangan air, grepel. Jadi untuk itu saya tekankan kepada kita, mari sungguh-sungguh kita bekerja di era pandemi ini dan terus mengasah, memperbaharui ilmu-ilmu yang kita sudah miliki. Kembali saya ingatkan bahwa aturan juga begitu dinamisnya, terus berubah-berubah. Kalau kita tidak menguasai, bisa kita terjebak di dalam pekerjaan kita. Seperti peraturan yang terbaru bahwa seluruh pegawai negeri, terutama di eselon 4, akan dilakukan rasionalisasi penyetaraan, di mana sebahagian besar hanya sebagian kecil lagi eselon 4 yang bisa disisakan. Selebihnya akan dilantik menjadi pejabat fungsional. Ketika ini diberikan, saya sempat dengan pejabat-pejabat kita di daerah ini bertahan bahwa saya sebelum diperingatan tidak akan menghapus eselon 4. Ternyata hari ini hampir semua kabupaten kota, bukan saja di Aceh, bahkan di Indonesia, sudah melakukan penyetaraan eselon 4 ini menjadi pejabat fungsional. Konsekuensinya, kalau kita pertahankan eselon 4 ini, tidak ada lagi tunjangan apapun yang kita bisa bayarkan. Maka dengan demikian, insya Allah dalam minggu ini juga kita akan melakukan penyetaraan seluruh pejabat eselon 4, kecuali yang sudah ditentukan akan kita lantik menjadi pejabat fungsional. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita di tengah ketatnya pengawasan ini, saya meminta semua agenda pemerintah ini kita jalankan sesuai dengan aturan. Jangan ambil resiko, jangan buat kebijakan yang tidak punya landasan hukum, yang tidak punya kekuatan aturan atau regulasi. Jadi itu saya meminta kepada kita, betul-betul kita harus bekerja sungguh-sungguh, kemudian sesuai dengan aturan. Kalaupun ada ruang kebijakan, ambillah ruang kebijakan itu yang dilengkapi dengan regulasi-regulasi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita pun tahu barangkali dengan menonton TV bahwa iklim yang buruk, cuaca yang ekstrim telah membuat saudara-saudara kita yang tinggal di kawasan pesisir dalam 2 hari ini dilanda banjir yang sangat dahsyat. Bahkan berita terakhir, di samping genangan air yang sudah mengganggu kehidupan masyarakat di sana, ada
dua dari warga kita yang tinggal di sana kehilangan nyawanya. Jadi untuk itu saya menghimbau kepada kita dalam bentuk simpati dan partisipasi kita. Mungkin ada dari kita-kita ini yang ingin atau berkenan memberikan sumbangan seikhlasnya, saya sangat bersenang hati. Kemudian kepada Dinas Sosial, saya minta bentuk simpati kita supaya membuka posko penyaluran bantuan terhadap saudara-saudara kita yang ditimpa musibah banjir di kawasan pesisir, terutama Lok Sumawe, Lok Sukun, bagian daerah Aceh Timur. Kita pun sebetulnya tidak kurang banyaknya musibah. Saya mendapat laporan hampir semua jalur-jalur kita menghubungkan Kabupaten Gailus dengan kabupaten-kabupaten lain, dengan kecamatan lain, mengalami bencana tanah longsor, badan jalan tertutup. Terima kasih kepada BPBD dan Dinas PU yang begitu sigap telah mampu menyelesaikan. Tapi ada satu lagi nih yang barangkali terlambat dapat informasinya, jalan menuju Lesten. Ini banyak masyarakat kita yang dari Lesten tidak bisa keluar, kemudian yang mau balik ke Lesten juga tidak bisa kembali. Harapan saya segera dikirim alat berat ke sana untuk kita selesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.